Halo teman-teman, ya jumpa lagi sama saya, orang paling ganteng sedunia, ya 2012 lah sama Nikola Saputra ya. Masih bersama dengan saya Cahyo, gitu ya, seorang apa saya ya, seorang apa saja deh ya, seorang apa saja ya, masih setia dengan baju ya putih, segala hal aksesoris putih gitu ya. Nanti ada ceritanya kenapa selalu suka yang putih-putih. Nah, season ini kita tidak lagi podcast, kita tidak lagi ngajar PPL dan sebagainya, tapi mau flexing. Kan lagi tren ya, flexing ya. Nah, cuman jangan kaget ya kalau tetangga-tetangga sebelah flexingnya kan masalah harta sepatu lah, karena sepatu lah, intan berlian lah dan sebagainya. Cuman karena saya belum ditakdirkan menjadi orang kaya, maka flexing saya spesifik ya. Nah, apakah itu? Mari kita lihat. Kali ini saya nggak sendirian, saya mesti paksa sih ya, ditemani oleh teman saya, Ibu Yeyen ya. Oke, halo, kembali lagi, tetap saya dan Pak Cahyo ya kan. Kali ini edisi pamer ya, pamer spesial. Oke, yuk langsung aja yuk, cus. Oke, apa yang mau dipamerkan kali ini? Ibu Coba kan selalu kan takjub padaku kan, gitu kan. Pak Cahyo kok bisa ya cerdas, kok bisa ya punya wawasan luas. Kok pikir tiba-tiba datangnya dari langit? Ya harus ada usaha. Oke. Ya, jadi di mana saya nggak tahu ya kenapa sejak kecil itu suka membaca. Ya, nah, kan orang lain kan kalau lahir gitu kan. Orang lain kan kalau lahir kan Bu Yeyen kan nangis tuh. Kalau saya enggak, langsung baca ya. Jadi itulah rahasia kenapa saya punya wawasan seluas samudra. Ya salah satunya karena suka membaca. Nah cuman Bu Yeyen, zaman dulu ya Bu Yeyen ya hidup di kampung Bu Yeyen, di zamannya Pak Harto, anak guru SD, mana bisa beli buku-buku yang banyak. Jadi bukunya satu dibaca, diulang-ulang dibaca, diulang-ulang kan nggak ada buku yang lain. Sampai apal halamannya, sampai ngelontok gitu ya. Nah, begitu sekarang kan agak lumayan kaya ya Bu Yeyen. Lumayan agak kaya. Maka saya dendam Bu Yeyen. Ya. Jadi dulu buku-buku yang tidak sempat dibeli karena nggak punya uang atau dulu minjem ya atau nyewa. Nah sekarang saya itu emang hobinya mengoleksi buku balas dendam ya. Nah cuman ironisnya Bu Yeyen ya, kalau dulu kan satu buku dibaca terus berulang-ulang sehafal, sekarang banyak buku tapi nggak sempet karena kita kan api yang sibuk ya. Jadi nggak sempet. Jadi jangan kaget kalau banyak koleksi yang masih dalam bentuk bungkus dibungkus plastik gitu ya. Sibuknya bukan sibuk ngaudit. Apa? Kita sibuknya narsis. Ya, narsis. Gitu ya. Maaf ya, kalau yang lain kan sekali lagi pamer harta intan berlian, ini cuman harta buku ya. Maaf ya pamernya agak-agak norak ya. Oke, nah, boleh. Ini sebenarnya ya, ini sebenarnya Bu Yeyen. Ini udah semua atau belum cuma sebenarnya sebagian? Jadi ini baru sebagian karena ceritanya dulu kan saya ngontrak loh Bu Yeyen. Siapa bilang AP kaya ya. Dulu saya kan ngontrak tapi rumahnya besar. Nah itu banyak buku yang bisa terakomodir di situ lah. Kemudian cuman kan pindah ke mulai bisa nyicil apartemen gitu. Sebelum punya rumah ini ya, punya nyicil apartemen terus studio. Nah bukunya kan nggak muat, jadi akhirnya ada sebagian dari sini yang masih di kampung. Ya nanti kita pamer season kedua kali. Oke, apa yang mau ditanyakan Ibu Yeyen? Ceritain aja Pak, ini koleksinya apa koleksi aja? Ya. Ini yang pasti buku audit lah ya. Jadi karena sekali lagi kita ini sebagai akuntan, maka koleksi utamanya tentu hal-hal yang terkait dengan akuntansi ya. Jadi ini adalah buku terkait akuntansi dan audit. Jadi sekali lagi kalau Bu Yeyen tanya, kok bisa sih Pak Cahyo apal? Ya baca, di mana-mana baca.
Orang nggak baca suruh bisa, mana bisa. Ya, Habibie aja sepintar itu dikasih otak pintar ya pasti baca. Ya. Okay. Jadi ini adalah koleksi terkait akuntansi ya. Dari mulai pengantar tata nih, dari mulai pengantar akuntansi, terus ada intermediate, ada lanjutan gitu ya. Ini sama nih, ini juga sama. Saya punya aku. Oke. Terus di sana ada standar akuntansi keuangan. Ini dulu kan masih hard copy ya. Saya ini kan orang tua ya Pak ya Bu ya. Jadi masih suka baca yang hard copy gitu ya. Nah ini tapi kan terakhir sekarang SA-nya standar akuntansinya kan soft copy ya. Nah, yang terakhir tahun 2018 kayaknya. Begitu ya. Terus jangan kaget Bu Yeyen kalau ada beberapa buku nanti yang kok double. Nah itu tadi aku bilang ya, sekarang ini punya uang untuk beli buku tapi nggak sempat baca. Nah saking nggak sempat bacanya, nggak sadar kalau saya sudah punya, terus beli lagi. Terus begitu pas waktu ditata, loh kok ada yang buku double ini? Coba kalau ada yang mau silakan ya. Ini giveaway berarti ya Pak. Kenapa? Giveaway yang mau. Iya. Nah, yang double di sini silakan mau ini aja, ini buku satu ya. Buku satu dari IAPI kayaknya. Sorry, IAI. Dari IAI ini buku berapa? Buku satu. Coba. Sambil ditunjukin Pak. Ini buku dua. Ini buku dua, ada dua ya, buku duanya ada dua, buku satunya ada dua, bahkan ada yang double 3 nanti ya. Silakan yang boleh nggak Pak nanti kalau di giveaway? Kan ini buat teman-teman mungkin mahasiswa atau apa. Nanti kita bikin kuis ya. Nah, salah satu nanti hadiahnya buku ini gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau tanya Bu Yeyen, Pak Cahyo kok bisa hafal? Baca. Ya, kok dihafalin, dibaca. Ya. Oke, nanti teman-teman tungguin ya kuis dari kita. Hadiahnya buku ya. Betul. Sama nanti tak kasih duit dikit-dikit lah kalau kuis ya. Kita ini orang nggak terlalu kaya tapi sombong. Terus. Jadi saya sih menyarankan sebelum belajar yang lain-lain, belajar dulu lah akuntansi keuangan. Nah, baru kemudian yang kedua adalah namanya juga akuntan publik pasti harus baca mengenai audit gitu ya. Ini adalah buku sampai kayaknya sampai segini buku auditnya ya. Kalau ini perpajakan ya. Ini buku audit ya, Mas Mbaknya juga ada yang double nggak ya? Pokoknya nanti kalau ada yang double buat giveaway untuk ini ya kuis ya. Ini harusnya kayaknya buku yang wajib kalau auditor harus milikin ya Pak ya. Yang audit kontemporer. Tanah Kota ini ya Theodorus sih. Cuman atau Pak Cahyo ada buku lain yang mungkin referensi ya. Ini sekali lagi audit ya. Nah, buku yang seksi kayak tadi akuntansi keuangan itu saya memilih ciptaan Dwi Martani. Nah, buku yang menurut saya seksi yang kalau saya baca di standar audit itu nggak clear, nah bisa clear di sini ya. Miliknya Al Haryono Yusuf, orang UGM, saya nggak tahu, nggak kenal sih, sok kenal aja ya. Gitu ya. Cuman saya baru menyadari ya, ternyata ini sepertinya adalah terjemahan bebas dari buku Aren kalau nggak salah ya. Bukunya Aren. Kayaknya sih, tapi karena saya orang Indonesia bahasa Inggrisnya kacau balau, gitu ya saya lebih senang baca ini gitu ya. Beberapa hal yang aku tidak clear ketika baca di standar audit, clearnya di sini. Saya nggak di endorse loh ya. Kalau habis ini endorse. Habis ini benar-benar di endorse ya. Tapi bagus banget ya. Oke, audit. Terus, nah ini Bu Yeyen standar tahun 2013 dulu bikin gini. Nah, saya orang tua sekali lagi lebih senang kalau bacanya memang hard copy. Nah, ini standar audit sekali lagi saya kan termasuk klasifikasi zaman kuno ya, yang dilahirkan dibesarkan pada zaman Soeharto ya. Jadi saya lebih senang hard copy ya daripada soft copy. Saya bisa ngoret-ngoret, bisa kayak dikasih tanda ditekuk gitu ya. Nah, sayangnya hard copy ini terakhir itu edisi standar auditnya edisi tahun 2013. Habis itu kan ada revisi tahun 2021. Terus katamu ada lagi revisi tahun 2021. Ada lagi. Revisi melulu kapan kita bisa berhenti belajar ya, bisa berhenti belajar. Memang harus dituntut terus belajar ya Pak ya kalau jadi AP ya. Kemudian
Lanjut Mas. Lanjut. Oke, lanjut yang ketiga ini pajak. Di antara ilmu akuntansi yang paling saya tidak suka itu pajak sebenarnya. Sama ya. Bukan apa-apa selain peraturan berubah terus, sedangkan akuntansi kan nggak berubah ya. Betul. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Kalau pajak berubah-ubah peraturan terus, kemudian karena ini kan main di peraturan ya. Kalau akuntansi sama audit itu bisa di logika gitu loh. Nah, kalau ini kata Agnes Monica nggak bisa di logika. Jadi emang harus main apalan peraturan. Nah, masalah itu tadi peraturannya berubah-berubah ya. Ini pajak. Nah, kalau ada yang butuh, Pak, saya butuh soal-soal mau ujian, silakan. SKP ya, ada USKP review. Kayak ini siapa yang bikin ya? Kalau Kriston kalau nggak salah. Kalau oh iya benar. CPA kan katanya sudah ada modulnya kan. Kalau ini dari swasta apa dari editornya. Nah, pokoknya inilah ya pokoknya. Ya kalau butuh-butuh mau ujian USKP terus cari-cari literaturnya nggak ada atau nggak punya uang kayak saya zaman dulu, makanya kalau pas pembagian orang tua itu datang pas dapat miskin ini baru. Bacanya pembagian ini ya, pembagian otak paling depan. Nah maksudnya kalau nggak punya uang terus atau susah cari literaturnya, silakan aja datang ke sini ya, silakan. Oke. Di perpustakaannya pajak. Oke ya, ini perpajakan. Oke, kalau itu dari sisi ya, kalau ini umum ya. Pak, kok banyak kata Pak, kok banyak ini ya metode penelitian. Maaf dulu kan saya konsultan skripsi ya. Zaman dulu kan konsultan skripsi ya, jadi jangan heran kalau ada banyak teks tuh Pak Cahyo, bukan begini nih ya, tapi konsultasi. Nah saya butuh sumber-sumbernya ya. Dari PPAB sekarang juga buka ya Pak ya. Apa untuk itu? Mahasiswa. Oh iya bukan dong. cuma skripsi aja. Silakan di bukan cuma untuk skripsi aja, jadi kita bimbingan mata kuliah ya Pak, mata kuliah akuntansi les lah untuk mahasiswa karena masih jarang lah ya Pak ya, selain di UNER kayaknya masih jarang lah ya. Jadi kalau yang mau silakan Bu dipromosikan PPAB ya. Nanti terus kita menuju ke entertain. Hidup ini kan harus imbang ya. Jadi selain cerdas secara akademis mesti punya jiwa entertaining gitu ya. Nah saya juga, jadi sekali lagi ya, sejak kecil saya itu pokoknya semua tak baca kecuali politik ya, emang nggak suka politik ya. Jadi semua tak baca, termasuk sastra. Jadi ya, kalau kamu SD itu kan bacanya bobo ya. Kalau saya sudah sastra ya, sudah sastra. Makanya jangan heran kalau saya itu kalau untuk cerpen, novel itu pasti pilih yang agak-agak berat, ya nggak bisa yang ringan. Happy ending ya. Jadi sekali lagi tadi harus imbang hidupnya ya, nggak cuma serius. Aduh belajar tuh pinter nggak harus serius Bu Yayen, bisa komedi. Pintar harus gitu ya. Komedi kayak di PPAB ya Pak ya. Terus, nah sejak kecil karena saya suka baca, jadi pas waktu SD aja kelas 5 itu sudah beralih ke novel-novel atau cerpen-cerpen yang agak berat gitu ya, yang sastra lah. Nah sekarang saya mengoleksi terkait cerpen terbaik Kompas. Jadi koran Kompas itu kan tiap minggu kan menampilkan ada cerpen gitu kan. Nah itu dikumpulkan selama setahun, manakah yang terpilih menjadi terbaik, dibuatlah apa ini namanya, buku lah ya, kumpulan buku ya. Gitu ya. Salah satunya apa, Pak? Kenapa saya suka cerpen Kompas? Karena satu pasti ngesastra, yang kedua adalah set ending Bu Yeye. Tahu kan kalau saya itu memang nggak tahu diciptakan untuk selalu anti mainstream. Jadi nonton film aja nggak mau yang happy ending, buku-buku aja seneng yang set ending. Nah kumpulan cerpen terbaiknya Kompas itu biasanya memang set ending. Nah ini Bu Yeye, ini apa tuh Pak? Salah satunya. Ini tahun 70 sampai 80 cerpen yang pernah ditayangkan di Kompas tahun 70 sampai 80. Nih, semuanya tak belum lahir nih saya. Ya, saya juga belum lahir, tapi belinya juga pas waktu punya uang ya. 81 sampai 90. Terus lanjut. Jadi setelah itu setelah itu ada 92, 93, 94 sampai yang terakhir 2003. Yang 2024 saya cek belum terbit. Kompas endorse saya dong karena Anda selalu tak beli buku
kumpulan cerpen. Jadi setiap tahun tuh saya selalu euforia untuk mencari mana yang sudah terbit nggak ya, mana yang sudah terbit ya gitu. Next, ini aku lihat ada biografi nih Pak, biografi. Kamu kan belum terkenal, nggak ada namamu di sini, maaf ya. Ya. Belum terkenal ya. Saya juga suka, pokoknya sebenarnya saya suka berbau yang masa-masa lalu, termasuk biografi. Nah, biografinya ada John F. Kennedy, tahu dong, Presiden Amerika mungkin yang paling kontroversial gitu ya. Terus, nah itu sama tuh Einstein sama kayak mana ini Einstein? Ini nih. Belum tak baca ya. Ya, Bu Yayan katanya punya anak yang sangat kemungkinan jadi Einstein ya. Pokoknya kalau punya anak terus nakal, terus inisiatif itu jangan dimarahi, justru itu adalah bakat terpendam yang harus ditumbuhkan. Nah, makanya aku tertarik beli ini karena ya tinggal diluruskan aja. Pak, kamu masih dalam bungkus? Ya nggak sempet baca. Maaf ya. Karena sekarang sibuk ya. Sibuk dong. Sibuk syuting. Sibuk YouTube ya. Terus apalagi ya? Apa yang menarik tuh? Ini ada Usmar Ismail, biografinya Usmar Ismail. Perfilm. Saya kan suka film. Saya kan suka film Indonesia ya. Jadi ini adalah buku ini juga keren nih. Usmar Ismail. Nih, keren Pak. Kalau ini kebetulan saya suka tenis sebenarnya ya, cuman ini bulu tangkis ya, nggak apa-apa dibeli aja ya. Terus jangan salah, ada Nika Ardila, ada Titi Puspa, jangan salah ya. Kemudian kesini, nah saya suka tenis ya. Orang seperti saya nggak suka olahraga itu memang agak ajaib sebenarnya. Kok bisa seneng tenis? Seneng tenis tapi nggak bisa main Bu Yayan. Sudah pernah 2 kali nyoba latihan sama pelatih, mengundang pelatih berharap jadi Nadal. 2 kali langsung cedera. Cederanya parah loh, sampai nggak bisa gini gitu ya. Nah, saya suka tenis, makanya biografinya salah satunya ini idola saya ya, ada yang namanya Monica Seles. Sama nggak tahu beli 2 atau ini 2 kayaknya. Ya, maksudku beli sengaja 2 atau memang kayak gitulah ya. Jadi ini adalah petenis yang pernah ditusuk di lapangan ya kan oleh fans lawannya gitu ya. Gitu ya. Makanya ini Pak, putih-putih juga jadi dari betul Bu Yayan. Jika ada yang tanya bahwa kok pakaian selalu putih-putih, apakah saya nggak punya dosa? Tentu saja tidak ya. Saya putih-putih karena turnamen paling bergengsi di tenis itu adalah Wimbledon. Wimbledon mensyaratkan pemainnya untuk berpakaian putih-putih. Nah, siapa tahu dalam putih-putih saya punya anak, saya paksa jadi petenis ya, nggak boleh jadi yang lain. Jadi auditor no ya, jadi petenis ya. Oke, nah ada sejarah yang bukan sejarah, ada kejadian yang buat saya seksi banget untuk perlu ketahui, yaitu masalah Titanic. Kamu pasti cuma nonton film Titanic tahun 96 Leonardo DiCaprio. Kalau saya nggak bisa beli bukunya. Ya, bahasa Inggris loh ya. Ngambil dari sana lah, langsung dari Inggris atau dari Amerika, pokoknya transportnya aja 3 kali lipat dari bukunya ya. Sampai mana Ibu? Sampai mana Pak? Bapak tuh mengejar buku nih, misal sampai harus nyari kemana? Oh ya, kalau misalnya itu penting buat saya, menarik buat saya ke ujung dunia, asal nggak jangan ke neraka ya, sama si takut ke neraka ya, ke ujung dunia akan saya cari. Paling jauh ya, Amerika mestinya sih. Amerika ya, itu tadi. Jadi pokoknya transportnya kalau nggak salah 4 atau 3 kali dari bukunya. Harga bukunya. Gitu lah ya. Oke, terus next ya. Sekali lagi saya tuh suka sesuatu yang berbau masa lalu. Jadi saya tuh kan nggak suka tinju misalnya, tapi kalau tinju kemudian divisualisasikan hitam putih, saya pasti nonton gitu. Kenapa gitu? Nggak tahu, pokoknya berbau masa lalu lah. Karena sejarah itu berbau masa lalu, maka jangan heran kalau banyak buku-buku terkait sejarah. Dan sejarah yang paling seksi, Mas Mbak, yang menurut saya paling seksi adalah sejarah terkait mumpung September ya, tanggal 30 kan merayakannya ya. Jadi sejarah yang paling seksi buat saya itu adalah sejarah terkait G30S, jangan PKI karena karena kan katanya sejarahnya tidak seperti itu. Tapi yang pasti G30S. Nah, ini adalah buku terkait G30S ya. Jadi
Itu kan ada banyak versi ya. Nah, saya merasakan euforianya mau versi apapun, saya nikmati aja. Jadi kalau misalnya pendukungnya Pak Karno, ya Pak Karno terlihat putih seperti kapas, ya nggak ada noda sama sekali. Karena yang buat adalah pendukungnya. Sebaliknya kalau pendukungnya Pak Harto, ya tentu saja Pak Harto putih seputih kapas. Nah, saya ada yang netral tentunya. Pak Salim Said ini adalah mahasiswa yang pasti saat itu saksi hidup kejadian itu. Pada saat itu beliau menjadi mahasiswa, kayaknya barusan meninggal ya. Nah, ini netral gitu ya. Nah, yang ini paling seneng ya, panjang. Kita baca satu persatu, jangan salah, emang lu ya. Bapaknya di awal dan di akhir doang. Ya kalau saya tak baca pelan-pelan dan sebagainya. Nah, ini netral karena betul-betul menampilkan misalnya Quran tahun waktu itu tahun 65, ya di sini ada Quran tahun 65. Jadi menurut saya sangat-sangat netral gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang menemukan buku terkait G30 SPKI, silakan jual ke saya berani membeli 4 kali lipatnya ya. Oke? Nih, dengerin ya. Ya, dengerin ya. Pokoknya kalian bergaya. Pokoknya Pak Cahyo belum punya dan ini ya. Silakan mau versi apapun, sengaco apapun, saya akan menikmati euforianya. Saya berani bayar 4 atau gimana tadi? 3 atau 4 kali 5-nya deh. Ya karena saking sukanya gitu ya. Next. Terus ini biografi. Ini sama sejarah. Pahlawan. Ini sejarah, betul. Sejarah pahlawan dong. Masa nggak pahlawan ya. Nah, ada idolamu R.A. Kartini. Ya. Terus siapa yang aku seneng ya? Oh, ini aku seneng karyanya. Pernah denger nggak? Suhoki. Jadi saya senang bukunya karena netral ya. Jadi pada saat pemerintahan Soekarno, orang ini juga mengkritisi, begitu pindah ke Pak Harto juga mengkritisi gitu. Jadi betul-betul nggak kubuan gitu ya. Ini 2 lagi nih, Pak. Sebentar, Muhammad Hatta kalau suka baca ya. Kesinilah biar aku ada temen ya. Maaf nggak punya keluarga. Jadi kesini aja baca. Ini dua atau ya ini double nih. Silakan nanti buat ini ya double. Jadi saya itu sampai beli, saking senengnya beli. Ini adalah teater zaman awal di Indonesia loh. Jadi perjalanan ada teater, ada panggung di Indonesia, ada biografinya. Nah, ternyata belinya 2 ini ya. juga unik nih Pak, aku juga punya. Mana? Ini udah baca belum? Ini juga bagus nih bukunya. Ya. Ini juga 2, Bu. Silakan pokoknya kalau nanti yang 2 nanti kita bikin buat giveaway, tungguin ya. Oke, ini sejarah. Kalau ini novel-novel lah ya, kalau novel cerpen gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini adalah balas dendam masa lalu. Saya nggak tahu ya apakah saya punya naluri pembunuhan gitu. Pokoknya cerita naluri psikopat gitu. Apakah saya punya itu karena saya suka sekali pokoknya suka sekali yang terkait dengan pembunuhan gitu ya. Jadi makanya salah satu novel favorit saya adalah Agatha Christie gitu ya. Agatha Christie itu tahun 50-an, 60-an, 70-an. Cuman kan zaman dulu nggak punya uang ya. Bahkan nggak nyewa, yang nyewa temen terus tak baca gitu ya. Nah begitu sekali lagi agak punya uang, dendam saya beli. Nah saking semangatnya sama aja. Ada 2, ya. Ada 2 gitu ya. Silakan baca ke sini. Kalau yang double tadi nunggu Bu Yeyen bikin kuis ya. Ini Agatha Christie khusus gitu ya. Nggak tahu nih Bu Nurus, sianida yang kasus ini tak beli loh ya. Pokoknya aku seneng aja masalah pembunuhan. Hati loh dengan saya. Hati-hati sama Pak Cahyo ya. Oke, terus ini agak malu sebenarnya ya. Jadi saya itu pengen bahasa Inggris statistis. Jadi aku tuh pengen bisa bahasa Inggris statistis. Saking statistisnya sampai bisa nggak bisa bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi cita-citaku adalah bisa bahasa Inggris statistis sampai nggak bisa bahasa Indonesia. Sayangnya ternyata gagal tuh ya. Udah belajar banyak, udah beli buku banyak bahasa Inggris, kayaknya memang harus punya kekasih orang bule ya.
mau saya titipin anak saya si Ale. Iya, karena ternyata saya belajar kok aduh susah amat sih. Kirain yang susah itu cuman cengkoknya lagu dangdut. Ternyata belajar bahasa Inggris astaga. Kalau baca masih oke, masih nyambung gitu. Begitu ngomong begituin aku masih gak pede. Kirain yang susah cuma SA ya. Kita nyambung ya. Jadi ini adalah buku akuntansi keuangan. Ya, namanya juga akuntan. Masa nggak pernah baca buku akuntansi kan lucu ya. Oke, kemudian yang kedua tentu saja sebagai AP Ibu Yayan. Oke, Ya. Pak Cahyo sambil sombong ya. Pak Cahyo kok bisa lulus sekali aja baca. Tetap baca ya, baca. Mana bisa merem sambil doa terus langsung dapat lulus, gimana ceritanya? Harus ada usaha ya. Ini oh ya, kalau buku akuntansi kusarankan Bu Yeyen, kusarankan beli yang miliknya Bu Dwi Martani. Saya mengagumi Anda ya. Jadi kalau saya punya buku itu sebenarnya tak nilai. Oh, bukunya ini nilainya C, nilainya B, nilainya A. Ada ratingnya. Ya, ada ratingnya. Buku ratingnya. yang mana ya? Buku Dwi Martani ini juga double. Iya, silakan ya yang mau, silakan anak-anak ya. Jangan di itu nanti tetap. Oh iya ya, sorry, giveaway ya. Giveaway nanti. Ya ini juga double kan? Ini buku berapa ini? Ini buku sama deh kayaknya, buku Pak. Buku dua sama. Double ini buku 1 gitu. Ya nanti nanti buat hadiah untuk kuisnya Bu Yeyen ya. Para mahasiswa. Nah, ini yang kalau saya mereferensikan kalau mau baca buku akuntansi keuangan yang kalau coba Bu Yeyen ini kan ada standar akuntansi keuangan. Kita tahu kan kita selalu susah memahami di mana kita selalu bikin slogan hanya penciptanya dan Tuhan yang tahu isinya. Nah, hal-hal yang tidak clear di situ itu clear di tangan Bu Dwi Martani. Kalau nggak salah Bu Dwi Martani memang pernah penyusun PSK juga ya. Cuman sekali lagi kalau itu kan bahasa dewa, bahasa orang-orang yang terpilih oleh Tuhan gitu ya. Kita kan nggak terpilih ya. Maka butuh literatur yang lain ya. Kalau akuntansi keuangan saya referensi. Saya nggak di-endorse dulu sama Bu Dwi Martani ya, tapi saya betul-betul ini buat saya adalah buku akuntansi keuangan yang paling seksi gitu ya. Sayangnya kayaknya Bu Dwi Martani nggak update ya. Maksudnya nggak melanjutkan kiprahnya yang bagus ini gitu ya. Oke, Abi tahu aja sih sarungnya. Enggak, ini sarung nggak tahu pengen koleksi sarung dari yang murah 100.000 bahkan di bawah 100.000 ada dan sebagainya. Pengennya sih sholat. Nanti ingatkan bahwa ini ada sarung misalnya sholat. Susah juga sholat. Maaf, jangan tiru ya. Itu nggak baik ya. Oke, jadi sekali lagi ini masih sebagian sebenarnya. Nanti kita season 2 mungkin kita bisa ke Desaku karena di sana buku-buku yang lama-lama ada di sana. Nah, tadi aku bilang ya selain suka baca, saya juga suka berbau entertain. Nah, habis ini koleksi kaset ya. Next ya. Makasih ya. Kita lanjut nanti kita lanjut di ruangan yang lain ya, ruangan Pak yang lain ya. Sudah bener lah ya Bu ya. Koleksi kasetnya ya. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan koleksi apa Pak? Kaset. Ya, ini apartemen Ibu. Kalau tadi kan rumah. Ya. Banyak ya rumahnya. Katanya nggak justru aku mau ngomong kasetnya. Ini dari kontrakan yang dulu terus kemudian pindah nyicil. Tadi aku bilang apartemen. Siapa bilang APK ya? Apartemennya sesempit ini studio. Nah, buku-buku nggak cukup di sini. Pada akhirnya makanya beli rumah itu ya. Alasannya utamanya justru sebenarnya memang untuk menempatkan buku-bukuku gitu ya. Nah, ini tadi kan kita bilang ya hidup itu harus balance kayak neraca ya. Nah, ketika baca-baca buku kan harus serius nih. Nah, diimbangi gitu ya dengan yang santai-santai, yang berbau entertain. Jangan salah loh, saya itu apal ya. Merem Belina, berapa piala Citra, judulnya apa saja, tahun berapa, Christine Hakim. Itu apal banget ya karena suka baca ya Bu ya. Nah, salah satu koleksiku yang juga
bagian dari balas dendam di masa lalu. Tapi kenapa ya orang zaman-zaman itu miskin tuh kenapa sih? Heran deh, nggak bisa lahir langsung kaya. Heran Ada deh. Pak Harto tetap tadi turunannya. Oh ya ya. Lah dulu tentu saja masih kecil gitu ya. Jadi zaman dulu kenapa Pak kok kasetnya kok kaset orang-orang dewasa gitu ya. Maksudnya sedangkan waktu itu aku masih kecil gitu kan. Kaset-kaset ini ya karena zaman aku kecil itu kehilangan sosok penyanyi kecil. Seperti sekarang, anak-anak sekarang kan nggak ada yang bisa nyanyi lagu anak-anak ya, karena memang nggak ada sosok penyanyi kecil. Zaman dulu itu Puput Novel ketuaan, terus belum muncul Puput Melati ya, jadi aku hidup di antara dua Puput, makanya kemudian telinga saya lebih sering mendengarkan ini idolaku Nia dan Niati, itu idola keluarga kami. Khusus untuk aku mengidolakan Neno Warisman, dua-duanya nggak kenal. Nggak kenal. Astaga, ya Nggak jadi, tahu. ya jadi kalau masa nggak kenal lagu, pernah dengar dong Gelas Kaca, lah itu adalah lagunya ikoniknya Nia dan Niati. Nah itu keluarga kami sangat-sangat mencintai Nia dan Niati. Nah, zaman dulu nggak bisa beli, akhirnya saya cari-cari ada nggak ya masih kasetnya zaman sekarang. Nah itu dapat ternyata. Ya. Kalau Nino Warisman itu memang idola saya. Jadi Nino Warisman mungkin adalah penyanyi pertama yang hijrah jilbaban, dan itu saya sangat-sangat merasa kehilangan Nino Warisman. Nah itu ada lagu-lagunya. Nah yang lainnya ya itu sudah tak urut berdasarkan abjad ya. Jadi ada Adi Putra nggak tahu pastilah. Nggak ya. tahu lah. Anggun tahu ya, Anggun ya, tahu kalau Anggun kalau ya. aku tahu, Ati CB, Bitaria Sunata, tentunya ada Cinta Miatman dengan jangan salah, Cinta Miatman dengan penyanyi loh ya. Meriam Belina ada. Ya kalau Rosa tahu lah ya. Tahu dong kalau Oke, Rosa. ini Paramita Rusadi. Ini yang Indonesia ya. Ini juga sekali lagi kasetnya juga nggak semua bisa ditampilkan di sini sih, masih ada di kampung juga. Terus tentu saja ada salah satu penyanyi terbaik Indonesia, Vina Panduwinata ya. Kalau ini luar negeri tapi nggak banyak lah, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi koleksinya bahasa Inggris. Idol ada ya. Lagu-lagu bahasa Inggrisnya dikit. Kalau ini Indonesian Idol. kompilasi ya. Ada ya Indonesian Idol? Ada. Indonesian Idol. Jangan salah, ini adalah salah satu favoritku. The very best of Titik Sandora dan Muksin Alatas. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu juga. Ini Kayaknya pasangan. eranya mamiku deh. Ya, malah lebih ke atas lagi ya. Ini tahun 70-an. Oke. Ya, ini pasangan artis yang Hot kala itu. sedikit yang tidak bercerai sampai sekarang. Sampai sekarang. Aduh, wawasanmu sempit sekali ya. Oke, Obi Mesak tentu saja adalah raja lagu-lagu cengeng. Jadi zaman dulu pas zaman menterinya Pak Harmoko, zamannya Pak Harto itu sempat lagu-lagu cengeng tidak diperbolehkan gitu ya. Nggak tahu alasannya gitu. Tapi memang zaman dulu betul-betul lagu cengeng kayak Tiang Luka itu lagi meledak-meledaknya ya. Itu sih kalau kaset ya. Ini bahkan punya tipnya juga. Oh ya, ini tipnya untuk aku takutnya kan kemudian tip sudah tidak diproduksi, makanya begitu masih ada diproduksi aku beli. Kita dengarkan ya bagaimana rasanya mendengarkan kaset dari dunia tahun. Kita coba ya lagunya Nicky Astria. Kalau Nicky Astria tahu dong. Tahu dong. Oke, kita lihat ya, kita dengarkan. Bentar ya, lupa juga. Ratu Rocks. Oke. Bisa didengar nih? Bisa dong. Gitulah ya. Oke. Norak ya aku ya, gini aja dipamerkan. Iya, oke. Karena mau pamer Intan Berlian enggak punya. Ya, kata siapa api kaya ya. Oke, dari lagu kita menuju dari era kaset, ini masih kaset ya. Muncullah kemudian era CD atau VCD. Yang di sini ya, Pak ya. Masih musik ya. Jangan salah, lagu Gesang juga aku sangat suka. Hal-hal yang berbau masa lalu. Ya, ini kasihan loh ya. Pencipta lagunya sangat terkenal. Tahu dong Gesang? Gue ngajar nggak tahu ya. Tahu. Siapa pencipta apa? Lo kan nggak tahu kan? Bengawan Solo. Bengawan Solo.
Bengawan Solo. Kasihan hidupnya tragis ya. Cek mana ya? Itu terus Jamal Mirdad jangan salah. Favorit itu laki-laki Obi Mesak, apalagi ya Waljina. Ya, belum meninggal kayaknya ya. Nggak tahu, coba kita cek ya. Belum ya. Walang Keke. Jangan salah, banggakan aku punya ini. Terus gitulah ya, adalah Agnes Monica dikit-dikit, adalah Epit dikit-dikit gitu ya. Oh jangan salah, ada Michael Jackson. Oke. Oke, kalau ya di sini masih lagu ya. Jangan salah, saya juga punya the bestnya Evie Tamala ya. Oke ya. Terus nah kalau film saya juga mengoleksi film ya. Nah ini ada film yang ini nih favoritku, saya cari-cari nggak pernah nemu, pada akhirnya nemu. Ini kayak nemunya ini tuh kayak aku lulus UMPTN ya, jadi kan seneng banget. Nah begitu nemu ini juga seneng banget karena dicari-cari bertahun-tahun nggak ada. Jadi ada film yang namanya Gadis Penakluk ya. Nah Gadis Penakluk, nah kenapa ini film yang unik banget karena ini ada pendatang baru namanya siapa ini? Merlina Hussein ya. Pokoknya aktingnya itu luar biasa. Jadi menceritakan tentang anak orang kaya yang bengal karena tidak mendapatkan waktu lah kasih sayang dengan orang tuanya. Dia mainkan padahal pendatang baru, dia mainkan hampir sempurna. Cuman ternyata ini adalah satu-satunya film yang dia bintangi. Dan meskipun aktingnya bagus, ternyata nggak masuk nominasi karena pada saat jadi zaman dulu itu film kan pakai dubbing kan, nggak kayak sekarang. Jadi film pakai dubbing itu suaranya jadi habis acting, kemudian suaranya di dubbing gitu ya. Nah dia kayaknya kecelakaan, terus suaranya diganti oleh orang lain. Nah syarat nominasi itu harus suara asli. Kasihan. Nah, entah kemana. Setelah itu hanya ini satu-satunya filmnya dia. Nah makanya nih begitu dapat luar biasa ya. Wawasanku luas kan, nggak cuma akuntansi, jangan salah. Terus nah ini film-film zaman dulu The Godfather, coba dicek di Google. Pretty Woman. Itu adalah sedikit dari film yang happy ending tapi aku suka. Ya biasanya kan aku sukanya sad ending kan. Nah, karena pesona dari Julia Robert, semua filmnya saya tonton meskipun itu happy ending. Biasanya film itu tak coret. Nah, ini bercerita tentang pelacur yang akhirnya dinikahi oleh pengusaha. Ya, itu kan impian semua wanita. Yeah. Dinikahi oleh pengusaha. Semua pelacur maksudnya. Jangan pelacurnya ya, tapi dinikahi pengusaha kan menjadi impian ya. Oke, terus saya suka Nicholas Saputra, makanya saya sering-sering berkhayal bahwa saya adalah 11 2012-nya Nicholas Saputra. Ini ada film G yang membuatnya dia dapat Piala Citra. Ada Janji Joni. Silakan yang pinjem-pinjem. Begitu sih. Oh ya aku lupa, ada film yang menurut saya Bu Yayan adalah film terbaik Indonesia. Sayangnya aku nggak cari yang aslinya nggak ada, terpaksa harus beli apa itu namanya, kalau di palsu itu apa namanya, bajakan. Ya, terpaksa saya nggak suka bajakan ya, tapi gara-gara film buat saya ini adalah film yang paling seksi gitu ya, adalah film Si Mamat gitu ya. Ya, nah tolong yang punya asli tolong telepon ke saya, hubungi saya nanti. Harga jualnya 4 kali lipat juga nggak apa-apa karena menurut saya ini adalah film paling seksi ya. Tak ceritain ya seksinya gimana gitu ya. Jadi Si Mamat ini diproduksi kalau nggak salah tahun 72 atau 73 gitu ya. Aktornya Mang Udel itu aktornya akhirnya memperoleh aktor terbaik gitu ya. Nah, kenapa buat saya ini adalah film yang seksi? Bukan karena Anna Tairas bukan karena siapa sih dulu? Ini pemeran ceweknya. Bukan, maksudku yang bomsek tahun 80-an Eva Arnas gitu-gitu, bukan ya. Seksinya karena jadi ini ceritanya ya adalah ada seorang pegawai
pegawai yang dikenal sangat jujur, pegawai rendahan gitu ya. Pegawai rendahan dikenal sangat jujur. Nah, suatu hari istrinya hamil yang kelima. Tentu saja pertanyaannya nggak usah kenapa hamil ya, nggak usah ya, pasti sudah tahu kenapa hamilnya gitu ya. Jadi, nah karena dia pegawai rendahan di zaman itu pula gitu ya, yang hidup memang susah, dia stres gitu ya. Ini gimana cara membiayai kelahiran istrinya gitu ya. Nah, akhirnya dia mulai merencanakan untuk mencuri ATK. ATK loh yang dicari, yang dicuri ya, bukan emas permata gitu ya. Jadi dia ngumpulin sedikit demi sedikit ATK di kantor. Sampai akhirnya pas waktu melahirkan, ya itu dijual untuk membiayai kelahiran tersebut. Nah, ceritanya adalah kan dia orang jujur, makanya jangan jadi orang jujur karena pasti akan stres. Kalau orangnya nggak jujur kan biasa banget itu kan cuma ATK. Ini karena dia orang jujur gitu kan, akhirnya dia stres gitu ya. Aduh, dia merasa bersalah dan sebagainya. Nah, cerita film ini berputar tentang bagaimana cara dia mencari bosnya gitu ya, bertemu bosnya untuk minta maaf. Dipecat nggak apa-apa deh, tapi yang penting saya sudah minta maaf kan gitu kan. Nah, senangnya di cerita ini adalah kalau kalian pasti kan ingin dong kalian bahwa oh ini pasti ketemu sama bosnya, kemudian bosnya ternganga-nganga karena kejujurannya, kemudian akan dikasih jabatan tinggi kan gitu kan. Otakmu seperti itu. Oh tidak ya. Film ini adalah berakhir sad ending di mana dia nggak bisa ketemu bosnya, namanya juga pegawai rendahan. Kalau mau ketemu bos kan harus janjian. Terus begitu siapa ini gitu kan, nggak ketemu sampai akhir film sehingga dia kemudian stres dan meninggal dunia. Ya, jadi tahu kan aku suka film yang sad ending. Dan ternyata setelah tak cek ini memang adalah film terbaik. Saya lupa tahun 72 atau 73 ya. Sayangnya kopian, tolong ya yang punya asli ya, tolong dijual ke saya ya. Oke, terus next. Piringan nih, Pak. Sebentar, satu lagi. Oh, ada lagi, masih. Konon, kamu pernah dengar Gunung Krakatau meletus itu adalah katanya itu konon adalah musibah terbesar ketiga di dunia sepanjang abad gitu ya. Krakatau loh ya. Nah, kenapa saya suka? Karena kejadiannya tanggal 27 Agustus yang merupakan hari ulang tahun. Jadi saya bisa suka karena sesuatu hal yang remeh-temeh. Ini saya suka karena cerita tentang Krakatau ya, karena ternyata meletusnya itu katanya sampai ke Belgia loh dengarnya meletusnya itu karena terjadi di 27 Agustus. Ingat, Luna Maya hari ini ulang tahun, berarti besok saya ulang tahun 27 Agustus ya. Oke, apa lagi? Piringan nih, piringan. Nah, ini kan lagi zaman lagi tren lagi Bu Yayan, piringan hitam gitu ya. Ini nggak tak beli baru-baru ini kok ya di Jakarta. Tapi saya lupa cara menghidupkannya ya. Bentar, saya punya koleksi belum terlalu banyak kalau piringan ya. Ada Chrysler ya. Chrysler, ada Mariah Carey. Ada Beatles. The Beatles. Ada Titik Puspa. Ada apa ini Ade lagi ya, masih lama zaman dulu ya. Ini ada Mus Mulyadi, Jembatan Merah. Aku seneng banget lagu ini ya. Kalau ini Mariam Belina deh kayaknya. Coba ya kita cek cara menghidupkannya. Oke Bu Yayan, kita coba nih. Kita resapi euforia zaman dulu tuh kayak apa gitu ya. Ini lagunya dari Mus Mulyadi. Nggak tahu Mus Mulyadi? Mulyadi dari Surabaya, punya adik namanya Mus Muljiono. Nggak tahu. Ya kalau mus-mus yang lain tahu ya. Ini itu adalah penyanyi keroncong Indonesia. Ini juga lagu-lagu keroncong. Saya paling suka tentu Jembatan Merah ya. Cuman
caranya apa ya? Saya lupa juga cara langsung ke jembatan merahnya. Nggak apa-apa, kita coba aja deh. Kita coba Ini kalau, ya, sambil diresapi euforia zaman dulu ya. Cuma orang kaya zaman dulu ya yang punya Oh ini. ya, betul. Kali ini aku sok-sok jadi orang kaya ya. Bentar. Mengiringi indahnya bulan senja. Merasa ini enggak sih? Enggak. Lebih Kalau aku nyas gitu. Kalau aku kok langsung merinding mendengar gitu lagu-lagu ya. zaman-zaman dulu itu ya. Oke. Oke. Itulah koleksiku Bu Yeyen, Oke. buku, kaset dan sekitarnya. Oke. Kalau kamu menginginkan saya punya harta melimpah seperti Intan Permata, maaf, belum punya, ya. Jadi kan aku terkenal orang paling cerdas tapi Oke. lucu. Nah, baru mungkin Nah, nanti di bisa sini- menghasilkan Intan Permata. Habis ini masif ku jual Pak Cahyo. Oke ya, terima Oke, kasih mau terima menonton. kasih. Semoga terhibur ya.